kita memasuki pembelajaran, disiapkan dulu ketua kelas. Istaid, Kiaman, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Nur Hikmah, hadir Bu. Nur Hikmah. Selanjutnya Najwa Alfirahmah. Hadir. Fitri Rahayu Andis. Hadiratun. Andis Muhammad Jihad. Hadir. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, apa masih ada yang ingat pelajarannya minggu lalu? Masih. Nah, jadi kalau begitu minggu lalu kita belajar apa? Akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji. Ya. Hari ini pembelajaran kita itu masih berkaitan dengan akhlak terpuji. Jadi kita akan membuat proyek. Jadi proyek ini berkaitan dengan akhlak terpuji. Jadi proyek kita hari ini adalah pembuatan ekobrik dari botol-botol bekas, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang kedua, yaitu penanganan sampah dalam rangka melestarikan lingkungan alam. Nah, baik. Proyek kita hari ini adalah ekobrik, ya. Karena ada masalah pada proyektor. Silakan ini mungkin bisa dilihat di laptop, ya. Jadi kita bisa saksikan di laptop. Bisa dilihat semua? Kan bisa dilihat? Yang di sana bisa maju? Yang di sana juga bisa maju? Iya, Bu. Jadi jadi judul proyek kita adalah ekobrik. Nah, sebentar kita lihat apa itu, bagaimana itu ekobrik, bagaimana modelnya, ya. Jadi apa itu ekobrik? Jadi ekobrik berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu eco dan brick. Eco adalah lingkungan, sedangkan brick adalah artinya bata. Tahu bata? Bata itu kalau di sini kita katakan batu merah. Ya, atau seperti ini yang namanya batako yang di luar ini, itu disebut dengan bata. Jadi ekobrik itu adalah menyusun pembuatan bata. Nah, jika diterjemahkan secara langsung, ekobrik bisa diartikan sebagai yang ramah lingkungan, atau bisa juga dipakai dalam pengganti bata untuk mendirikan bangunan atau karya yang lainnya. Nah, jadi ekobrik berwujud botol plastik dengan isian berbagai macam sampah. Nah, jadi dalam botol bekas itu kita isi dengan sampah sampai padat, ya. Jadi botol-botol yang berisi sampah itu nantinya kita kumpul, bisa kita buat karya seperti kursi, tempat sampah, pot. Ya, jadi banyak. Sebentar kita lihat gambarnya, ya.
Nah, selanjutnya, jadi cara pembuatannya yaitu ada alat tambahannya ya. Sebentar bisa kita catat ya. Jadi atau bisa dicatat sekarang. Alat tambahan. Jadi yang pertama botol plastik. Nah, jadi bisa dicatat. Nah, jadi yang pertama adalah botol plastik. Kemudian yang kedua berbagai jenis sampah plastik. Ya. Nah, ya, jadi perlu saya tekankan di sini. Baik. Jadi jenis sampah ya. Jadi jenis sampah dalam pembuatan ekobrik ini bukan sampah organik. Ya. Jadi ada dua jenis sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Ya, jadi sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan makanan. Seperti seperti kulit pisang, sampah sayuran. Nah, jadi sampah organik itu adalah sampah yang dari tumbuh-tumbuhan yang bisa terurai, yang bisa hancur. Nah, kemudian yang kedua ada namanya sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah dari plastik. Nah, seperti bungkus permen, biskuit, indomie, botol-botolan. Nah, itu semua yang dimaksud dengan sampah anorganik. Ya. Kenapa kita harus menangani sampah ini? Nah, karena sampah ini adalah merupakan penyebab nomor 1 terjadinya pencemaran udara lingkungan. Ya, jadi masuk juga pencemaran. Kan pencemaran itu ada pencemaran udara, pencemaran tanah dan sebagainya. Ya, jadi sampah plastik itu adalah penyebab pencemaran. Bahan kimia yang ada pada sampah plastik seperti bisphenol dan ftalat itu jika masuk ke dalam makanan itu bisa merusak juga kesehatan ya. Kemudian limbah sampah plastik itu jika masuk ke dalam tanah itu susah terurai. Ya, jadi beda dengan sampah organik. Sampah organik itu bisa terurai langsung di tanah. Nah, kalau sampah plastik butuh berjuta-juta puluh tahun baru bisa terurai. Ya. Nah, jadi fakta biasa kita lihat di internet atau di televisi, biasa ada bungkus makanan itu yang ada di pinggir pantai itu kita temukan itu yang sudah pembuatan tahun 70-an. Nah, itu artinya bahwa sampah plastik itu susah terurai ya. Nah, itu masalahnya bagi lingkungan. Salah satu contoh karya dari ekobrik. Nah, ini ada kursi, ada meja. Jadi ini adalah salah satu contoh membuat karya dari ekobrik. Arahkan pandang
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila